Halo semua, selamat datang di channel Air Pelesiran Kandang. Teman-teman, bagaimana caranya kita itu bisa beternak entok walaupun kandang kita itu berdekatan dengan rumah? Seperti pada kesempatan kali ini, saya ingin menunjukkan kepada teman-teman semua bahwasanya ternak entok itu tidak harus membuat kandang terpisah jauh dari rumah. Dikarenakan apa? Ini akan sangat berisiko apabila kandang kita terlalu jauh dari rumah hanya karena alasan supaya tidak mengganggu kebersihan udara di lingkungan sekitar rumah kita. Kita bisa melihat ketika kita beternak entok, sanitasi lingkungan harus diperhatikan. Tetapi itu adalah hal yang lumrah dilakukan oleh para peternak. Kebersihan kandang memang sangat bagus untuk perhatikan, dikarenakan apa? Ketika kandang kita bersih, maka entok kita juga akan semakin sehat. Tetapi apa jadinya ketika kita mempunyai lahan yang sempit dan kita tidak mempunyai lahan yang di luar lingkungan rumah kita? Ini menjadi momok atau permasalahan bagi para peternak untuk memperbanyak ternaknya, sehingga pendapatan ternaknya akan semakin meningkat hanya karena menjaga kualitas udara di sekitar rumah kita. Pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak teman-teman semua untuk melakukan terobosan bagaimana caranya kita beternak entok di lingkungan rumah kita, bahkan di satu atap atau di satu bangunan rumah kita, tetapi udaranya itu tetap sehat, tidak bau dan tidak mengganggu kualitas udara keluarga kita. Simak video ini sampai akhir durasi hanya di channel Air Pelesiran Kandang. Oke teman-teman, saat ini saya berada di dapur rumah saya. Ini saya akan perlihatkan dapur saya ini ketika saya keluar dari dapur ke arah utara, ini langsung berada di kandang mintian entrok atau kandang anakan entrok saya. Jadi ini satu atap ya, bisa dilihat. Ini adalah satu atap, satu bangunan, dan langsung bersebelahan dengan dapur di mana saya memasak. Ini perlu diperhatikan. Ini kok kenapa bisa saya membuat kandang tepat di belakang rumah atau bersebelahan dengan dapur? Apakah ini tidak mengganggu? Apakah ini tidak mengganggu kualitas udara keluarga saya? Jadi seperti ini teman-teman. Sebelum kita memutuskan untuk membuat kandang atau membuat kandang ternak entok kita bersebelahan dengan rumah atau bahkan satu bangunan dengan rumah kita harus mempunyai terobosan bagaimana caranya kita itu tetap bisa beternak tetapi tidak mengganggu lingkungan. Ada yang mengatakan kebersihan harus dijaga setiap hari. Kalau itu alasannya memang bagus. Tetapi bagi saya, karena kesibukan di luar rumah itu lebih dominan daripada saya membersihkan kandang, saya membersihkan kandang itu paling tidak 1 minggu sekali. Tapi bisa dilihat, ini adalah kandangnya kandang kering, kualitas kotoran entok saya juga kering, tidak ada yang basah. Ini kok kenapa bisa terjadi? Yang saya lakukan adalah seperti ini teman-teman. Jadi saya setiap membuat atau menyajikan pakan ternak entok saya itu, saya memberikannya dengan campuran M4. M4 ini adalah sebuah probiotik yang mungkin itu bisa dibeli oleh teman-teman peternak pemula itu di toko pakan ternak. Jadi M4 ini sangat murah, sangat mudah didapat. Ini harganya cuma Rp20.000 satu botol ini. Kita gunakan separuh atau setengah tutup botol saja. Ini akan saya campur dengan 3 buah gayung atau 3 gayung air bersih ya. Ketika kita sudah mencampurnya dengan 3 air atau 3 gayung air bersih, ini gunanya untuk apa? Satu, ini untuk saya buat sebagai minuman bagi ternak entok saya yang masih di bawah usia 1 bulan. Ini karena apa? Ketika kita memberikan air minum campuran M4 dengan air bersih ini, satu, M4 ini tidak terlalu merubah rasa dari air bersih kita. Jadi entok tetap mau meminumnya, tetapi di dalam campuran air itu sudah ada kandungan N4 yang mampu
membantu meningkatkan metabolisme tubuh sehingga pencernaannya itu semakin lancar. Itu yang pertama. Yang kedua, saya gunakan sisa air ini untuk mencampur adonan pakan. Kenapa saya campur adonan pakan dengan menggunakan E4? Karena apa? Satu, untuk meningkatkan metabolisme endok-endok saya yang sudah dewasa. Yang kedua, supayanya satu, ini bisa mengurai kotoran lebih cepat, jadi amonia tidak menyebar kemana-mana. Ketika endok kita itu membuang kotoran, mungkin ketika masih basah, ya agak bau ya, karena kan ada aroma kotoran yang mungkin baru keluar dari endok kita tersebut. Tetapi ketika sudah terkena udara, ketika kita sudah rutin membuat pakan dengan campuran air 4 ini, maka kotoran endok kita itu akan kering dan tidak bau. Pembersihannya juga cukup mudah. Ketika sudah kering, langsung saja kita sapu dan bekasnya atau tempat pembuangan kotoran endok kita itu tetap kering, tidak basah, dan menghindarkan dari bibit penyakit. Sangat mudah sekali ya teman-teman. Jadi penggunaan E4 ini hanya dicampur dengan 3 buah gayung dan kita gunakan untuk kesediaan air minum endok kita setiap pagi. Karena apa? Ketika kita ini kok terlalu banyak penggunaan E4-nya, maka E4 ini akan merubah rasa dari air segar kita. Jadi endok kita mungkin enggan untuk meminumnya. Tetapi kalau tidak terlalu kental atau bisa dikatakan tidak bisa merubah warna ataupun rasa, maka endok kita tetap mau meminumnya. Nah, kalau untuk yang dewasa, kita langsung saja campur ke pakan. Karena kalau untuk dewasa ini kan pakan racikan sudah terbiasa. Tetapi kalau untuk endok yang di bawah 1 bulan, itu saya menggunakan pur atau menggunakan maggot atau menggunakan maksimalnya itu adalah bekatul atau dedak halus dicampur dengan limbah rumah tangga atau nasi sisa. Itu seperti itu. Nah, ketika kita sudah membuat pakan racikan dan penyediaan air minum dengan menggunakan E4, maka yang terjadi kandang kita walaupun kotor karena belum dibersihkan, tetapi kualitas udaranya tetap bagus, tetap nyaman, dan tidak mengganggu lingkungan atau tidak menyebabkan polusi di kualitas udara tetangga atau kualitas udara keluarga kita. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Jadi peternak endok itu tidak harus kandangnya jauh dari rumah, karena kalau keamanannya tidak memungkinkan ya endok kita pasti akan dicuri orang karena kan terlalu jauh dari rumah. Tetapi kalau kita itu mempunyai lahan sempit dan bisa dikatakan hanya itu saja lahannya, ya nggak masalah. Kita beternak endok dengan kapasitas yang mungkin di atas 20 atau 30 ekor, tetapi ketika kita sudah membuat pakan racikan ini dengan menggunakan air 4, kita tidak khawatir terkait dengan bau lingkungan yang sebabkan dari kandang kita. Mungkin itu ya teman-teman yang dapat kami sampaikan. Jadi terobosan ini sangat bagus sekali untuk teman-teman yang mempunyai kesibukan di luar rumah yang tidak memungkinkan untuk membersihkan kandang setiap hari. Solusinya adalah menggunakan cairan atau campuran air M4 ini digunakan untuk penyediaan air minum dan pencampuran pakan. Semoga ini bisa bermanfaat bagi teman-teman semua dan semangat beternak endok. Sampai jumpa di video selanjutnya hanya di channel R Plesiran Kandang.